Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Erwin Manggoa. Saya akan memaparkan video saya yang berjudul Struktur Telinga Manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang telinga. Telinga kita merupakan organ vestibulo-koklear, memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pendengaran dan fungsi keseimbangan. Telinga dibagi menjadi tiga bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga dapat mendengar karena mekanisme-mekanisme yang terjadi di tiga bagian tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam ketiga telinga tersebut. Yang pertama, telinga luar. Seperti namanya, telinga luar merupakan telinga luar dari telinga kita. Telinga luar terdiri dari auricula atau daun telinga, carnalis, acousticus, externus atau liang telinga, dan membran timpani atau gendang telinga. Telinga luar juga memiliki sistem draina limfatik yang terdiri dari superficial paroid lymph node, mastoid, dan delpi cervical lymph node, superficial cervical lymph node. Yang berikut ada auricula. Auricula yang juga dikenal sebagai daun telinga adalah bagian dari telinga luar yang berfungsi untuk menangkap dan melokalisasi suara. Nah, struktur auricula ini terdiri dari tulang rawan elastis yang dilapisi kulit serta beberapa bagian anatomi seperti helix, antihelix, tragus, antitragus, lobulus, fossa segitiga, skapka, dan konka. Nah, bagian ini memiliki peran penting dalam sistem pendengaran manusia. Sebagian besar dinervasi nervus ketujuh atau tragus dinervasis nervus auricula-temporal yang merupakan cabang dari nervus 53 yaitu mandibulosus. Yang berikut adalah carnalis acousticus externus atau KE atau liang telinga. Nah, KE ini merupakan saluran yang menghubungkan auricula dan membran timpani. Panjang rata-rata dari KE manusia dewasa dalam 26 mm, diameter 7 mm. Nah, namun ukuran ini dapat bervariasi pada setiap individu. KE sendiri berbentuk seperti huruf S, di mana bagian sepertiga lateral tersusun atas kerangka tulang rawan yang dilapisi kulit kontinu dengan kulit auricula, dan bagian 2/3 medianya tersusun atas tulang yang dilapisi kulit tipis yang kontinu dengan lapisan dari luar membran timpani. Nah, fungsi dari liang telinga adalah melindungi gendang telinga. Liang telinga dilapisi oleh kulit yang memiliki rambut halus dan kelenjar yang memproduksi serumen atau kotoran telinga. Nah, serumen berfungsi untuk melindungi gendang telinga dari debu, kotoran, dan mikroorganisme serta menjaga kelembapan liang telinga. Yang berikut adalah membran timpani atau gendang telinga. Membran timpani merupakan membran semi-transparan yang berbentuk kerucut. Nah, puncak disebut umbo dengan dasar berbentuk oval. Bagian lateral ini berbentuk konkav. Membran timpani juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu prastensa dan transflacida. Nah, prastensa ini menempel pada lip hati, plate, tulang tempora, dan terdiri dari 3 lapisan, yaitu skomasa, mukosa, dan fibrosa. Lapisan ini terdiri dari saraf belingkar dan radial yang berbentuk dan mempengaruhi konsistensi membran timpani. Sementara itu, prasensa terdiri dari 2 lapisan. Nah, prasensa ini terletak pada antisuperior telinga dan dibatasi oleh anterior dan posterior. Yang berikut adalah telinga tengah. Telinga tengah atau covum tympani terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama tulang pendengaran terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Yang kedua adalah eustachius atau virgo tympani. Yang berikut adalah otot, spadius, dan tensor tympani, dan nervus corda tympani yang merupakan cabang dari nervus.
Yang berikut adalah 3 tulang pendengaran. Nah, 3 tulang pendengaran ini apabila dilihat dari susunan terluar hingga terdalam yaitu malleus, incus, dan stapes yang saling berkaitan dan berhubungan membentuk artikulasi. Nah, hubungan antara 3 tulang ini biasa disebut rantai osikula. Processus longus malleus melekat pada membran timpani. Malleus melekat pada incus dan incus melekat pasa stapes melekat pada tongkat lonjong yang berhubungan dengan koklea. Yang berikut adalah tuba eustachius atau varigo timpani. Pada telinga tengah terdapat saluran yang menghubungkan telinga dengan osafaring, yaitu tuba virgo timpani atau eustachius. Nah, saluran ini terdiri dari tulang pada posterolateral dan cartilago pada bagian lainnya. Nah, fungsi dari tuba virgo timpani adalah untuk menyeimbangkan pada telinga tengah dengan tekanan atmosfer. Nah, saluran ini memungkinkan membran timpani bergerak bebas sehingga udara dapat masuk dan keluar rongga telinga tanpa hambatan. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta seseorang untuk menelan atau menguap. Tuba virgo timpani juga disuplai 3 arteria, yaitu yang pertama arteria ascending pharyngeal, dan yang kedua arteria meningalis media, dan yang ketiga adalah arteria canalis pterygoid. Telinga tengah terdapat 2 otot, yaitu musculus tensor tympani dan musculus stapedius. Yang pertama adalah musculus tensor tympani. Musculus tensor tympani berorigo di dinding semikanal tensor tympani dan berisensio di bagian atas tulang malleus serta diinervasi oleh cabang saraf trigeminus. Nah, otot ini menyebabkan membran timpani tertarik ke arah dalam sehingga menjadi lebih tenang, meningkatkan frekuensi resonansi. Yang berikut adalah musculus tympanius. Nah, musculus tympanius ini berorigo di dalam eminensia piramid dan exersior di ujung posterior columna stapes. Hal ini menyebabkan stapes kaku, memperlambat transisi suara, dan meningkatkan resonansi tulang-tulang pendengaran. Kedua otot ini berfungsi mempertahankan, memperkuat rantai osikula, dan meredam bunyi yang keras sehingga dapat mencegah kerusakan organ koklea. Yang berikut kita masuk pada telinga dalam, di mana telinga dalam terletak di dalam tulang temporal bagian petrosa yang di dalam dijumpai ruang pariotik yang menganalisis struktur telinga dalam. Nah, labirin terdiri dari labirin membran berisi endolim. Labirin membran ini dikelilingi oleh labirin tulang. Di antara labirin tulang dan membran terisi cairan pelirin. Labirin tulang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pars superior, pars inferior, dan pars intermedial. Terdapat juga 2 bagian utama pada telinga dalam yang memiliki peran penting, yaitu yang pertama koklea atau indera pendengaran dan kanalis simarcularis sebagai alat keseimbangan. Nah, kedua organ tersebut saling berhubungan sehingga apabila salah satu organ tersebut mengalami gangguan, maka yang lain akan diikuti terganggu. Nah, telinga dalam disuplai oleh arteria auditoris internal atau cabang arteria cardialis inferior. Aliran darah vena telinga dalam sama dengan aliran arterianya. Yang berikut adalah koklea. Nah, koklea ini memiliki bentuk spiral yang menyerupai cangkang situ dan terletak di telinga bagian dalam. Panjangnya sekitar 3,5 cm jika tidak digulung, tetapi dalam keadaan terlipat, panjangnya menjadi sekitar 10 mm. Nah, struktur koklea dan ruang pariotik yang kompleks membentuk sistem dengan 3 ruang, yaitu yang pertama skala vestibuli, skala media, dan skala timpani. Nah, skala vestibuli dan skala timpani berisi cairan pelirim, sedangkan
pada skala media berisi endolim. Yang terakhir adalah organ Corti. Organ Corti terletak di atas membran basilaris. Organ Corti ini mengandung organel penting untuk mekanisme pendengaran. Nah, organ Corti terdiri dari 3 bagian sel utama, yaitu sel penunjang, selaput gelatin penghubung, sel-sel rambut yang dapat membangkit rambut dampak impuls saraf sebagai respon terhadap getaran suara. Organ Corti terdiri dari satu barisan sel rambut dalam yang berjumlah sekitar 3000 dan 3 baris sel rambut luar yang berjumlah sekitar 12.000. Rambut halus atau silia menonjol ke atas dari sel-sel rambut menyentuh atau tertanam permukaan lapisan sel membran tektorial. Ujung atas sel-sel rambut terfaksi erat pada laminan reticulatis. Nah, serat kaku dan pendek dekat koklea mempunyai kecenderungan untuk bergetar pada frekuensi tinggi, sedangkan serat panjang dan lentur dekat helikotrem mempunyai kecenderungan untuk bergetar pada frekuensi yang rendah.